Kebayang gak sih bila salah satu brand dari tanah air ternyata mampu untuk memiliki pamor hingga disorot oleh FIFA? Tak hanya itu, brand yang digarap sejak 2015 ini ternyata memiliki banyak segmen market, dari fashion hingga non-fashion yang merujuk ke perawatan wajah dan parfum. Hal tersebut merupakan tanda upaya bahwa Roughneck 1991 mampu bersaing dengan pasar internasional, khususnya untuk penikmat fashion segmen pria. Mari kita bahas lebih jauh tentang brand lokal Indonesia yang mampu dilirik FIFA ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Inovasi terbaik dari Roughneck 1991 yang membawa dirinya ditunjuk menjadi official merchandise dari FIFA World Cup 2022 adalah teknik marketing yang ampuh untuk membawa brand tersebut hingga ranah global. Lantas, bagaimana perjalanan seru dari Roughneck 1991 ini dimulai? Perkenalkan Rusli Ihwan, founder dari Roughneck 1991 yang ia kembangkan sejak 2015. Nama brand Roughneck tersebut memiliki terminologi yang unik, di mana nama tersebut melambangkan upaya pekerja keras yang memiliki leher keras untuk kerja banting tulang bagaikan buruh. Demi memberikan esensi keunikan, nama tersebut diberi tambahan angka 1991 yang merupakan tahun lahir dari si pemilik. Karena memiliki pasar pecinta fashion menengah ke bawah, Rusli mencoba untuk mengulik bahan dan produk yang ia buat agar dapat dijangkau oleh remaja akhir sekolah hingga remaja kuliah. Keunikan dari Roughneck 1991 adalah bagaimana brand tersebut memaparkan tulisan Roughneck ke beberapa lini produknya, bukan hanya sebagai identitas, namun juga menjadi teknik marketing agar orang awam dapat tertarik hingga membeli produk tersebut. Dari 2015 hingga awal 2021 pun memang Roughneck 1991 tidak memiliki impact lebih, meski pada akhirnya di 2019 lalu, Roughneck akhirnya membuka store pertamanya di Jalan Bahu Reksa, Bandung, yang akhirnya mendapatkan popularitas dan viral imbas ramainya pembeli di store tersebut. Meski demikian, kesuksesan brand Roughneck 1991 tak melulu naik. Pada era pandemi COVID-19 di 2021, Roughneck 1991 harus merubah pasarnya agar penikmat fashion dari brand tersebut tidak terhenti karena penjualan offline saja. Rusli pun mengalokasikan hingga 80% dari total penjualan offline ke penjualan online melalui beberapa e-commerce ternama. Teknik marketing tersebut meliputi pemberian promo yang bisa menguntungkan kedua belah pihak antara konsumen dan produsen. Tahun yang sama, Roughneck berkolaborasi bersama Warteg Karisma Bahari pada era PPKM 2021 lalu. Gerakan empati yang berfokus ke buruh maupun ojol yang masih beraktivitas di era pandemi ini pun membuat Roughneck menyiapkan hingga 10.000 paket nasi warteg dan didistribusikan melalui 10 gerai Warteg Karisma Bahari yang tersebar di Jabodetabek selama 10 hari pada tanggal 17 sampai 26 Juli 2021. Uniknya, dengan fashion dan rencana untuk menghadirkan produk non-fashion yang digarap oleh Roughneck secara online, membuat brand tersebut mampu dilirik hingga mancanegara, termasuk Malaysia yang menjadi pasar utama dari Roughneck. Go big or go home adalah prinsip Rusli untuk bisa lebih maju demi popularitas dari pecinta fashion di luar Indonesia. Alhasil, perubahan pasar ke online tersebut membawa Roughneck bisa dinikmati oleh brand di luar Asia Tenggara, termasuk Brazil, yang akan disuplai oleh Shopee hingga 500.000 eksportir sebelum 2030 berakhir. Totalitas di pasar online, Roughneck pun mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai live streaming secara nonstop terlama oleh satu merek fashion lokal pada 9 November 2022 lalu. Bukan hanya di Shopee, bahkan kamu bisa melihat brand Roughneck pun berkeliaran versi live shoppingnya hingga TikTok yang selalu menggaung hingga 10 hari nonstop. Aktivitas kontroversial ini merupakan gerakan besar bagi Roughneck agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tagar "Bangga Buatan Indonesia" mampu membawa ketenaran bagi pencinta fashion untuk lebih menghargai brand dalam negeri. Sukses sampai keluar Indonesia, organisasi sepak bola dunia FIFA pun melirik Roughneck untuk dijadikan produsen merchandise dari World Cup 2022. Bertajuk Rock the Fields, akhirnya Roughneck mampu memiliki lini fashion miliknya dengan lisensi resmi dari FIFA untuk World Cup 2022. Kamu bisa melihat beberapa produk seperti Roughneck White Victory Waistbag, Compete Tracksuit, White Game On Jersey, White Champion Varsity, dan Maroon Champion Varsity dengan beberapa elemen dan logo dari World Cup 2022 yang bertempatkan di Qatar. Persetujuan FIFA untuk membawa Roughneck sebagai distributor official merchandise dimulai dari Rusli yang telah memberikan beberapa desain kepada FIFA sejak 6 bulan sebelum perilisan. Untungnya, semua konsep desain yang diberikan kepada FIFA berhasil di-approve agar bisa rilis dengan lisensi organisasi sepak bola tersebut. Bangkit dan menghempaskan sayapnya melewati khatulistiwa, Roughneck pun akhirnya menjangkau lebih jauh dengan lini non-fashion yang meliputi skincare dan parfum. Secara detail, kamu bisa melihat produk seperti Daily Facial Wash Acnify maupun Sun Moisturizer Front Guard Protection yang mereka rilis pada Juli 2023 lalu. Produk non-fashion tersebut dibuat agar pecinta brand Roughneck memiliki awareness dalam penampilan di luar busana, serta menaikkan jenjang hidup yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Semua produk non-fashion dari Roughneck merupakan produk dari kolaborasi brand skincare dan parfum seperti Sonar,
Haymail, dan beberapa produk besar lainnya. Kesuksesan Roughneck hingga dilirik oleh FIFA ini bisa menjadi inspirasi besar nih bagi founder brand fashion yang baru merangkak di tahun ini untuk bisa memiliki pasar yang people oriented. Tak hanya menjual barang fashion, brand pun bisa ekspansi menjadi berbagai macam produk yang tentu dibutuhkan oleh pasar, yakni pencinta fashion di Indonesia dengan harga yang kompetitif. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.